kami dari kelompok 3, kami akan membahas mengenai analisis kasus gugatan FUM. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Modi Sabinda dengan NIM belakang 196. Halo semuanya, aku Talita Azmilkalia dengan NIM 241061187. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gagah Aufa dengan NIM 24106111197. Perkenalkan, nama saya Khaira Faiza dengan NIM 241061172. Perkenalkan, saya Beni Rizkyati Saputra dengan NIM 24106111203. Selanjutnya, simak pembahasan kami ya. Di sini kita akan membahas mengenai analisis kasus gugatan PT FUM Global terhadap mantan karyawannya, di mana PT FUM ini merupakan perusahaan lokal elektrik yang menggugat mantan karyawannya bernama Sulfa Sopiani atas pelanggaran perjanjian kerahasiaan non-disclosure agreement atau NDA yang mulai berlaku sejak Juli tahun 2023, di mana gugatan ini diajukan setelah Sulfa mengundurkan diri secara sepihak pada Desember 2023 tanpa melalui prosedur pemberitahuan 1 bulan dengan alasan ingin istirahat dan fokus keluarga. Namun, FUM menemukan bahwa Sulfa pada bulan yang sama sudah bergabung dengan perusahaan kompetitor yang bergerak di bidang serupa. Selanjutnya, perusahaan PT FUM menuduh Sulfa telah menggunakan data pelanggan FUM tanpa izin, menghubungi pegawai aktif untuk mendapatkan data pelanggan, dan berusaha menawarkan produk kompetitor kepada pelanggan FUM. Selain itu, terdapat indikasi perpindahan sejumlah karyawan FUM ke perusahaan kompetitor secara bersamaan yang berpotensi menyebabkan bocornya rahasia dagang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan memenangkan FUM dan menyatakan bahwa Sulfa melakukan uang prestasi serta melanggar perjanjian rahasia dagang yang telah disepakati. Sulfa dihukum membayar ganti rugi sebesar 800 juta kepada FUM, di mana kuasa FUM menegaskan bahwa perjanjian NDA yang dimaksud sudah sesuai aturan dan diberikan salinannya kepada karyawan, serta larangan bekerja di kompetitor dalam waktu tertentu, dan hal yang wajar dalam menjaga rahasia perusahaan. Gugatan ini bukan merupakan sengketa hubungan kerja atau diskriminasi, melainkan penegakan kewajiban kontraktual. Kuasa hukum Sulfa sempat menyatakan adanya tekanan saat penandatanganan NDA dan keberatan atas putusan. Namun kuasa hukum FUM menegaskan NDA lumrah untuk melindungi aset perusahaan dan larangan kerja di kompetitor tidak berlangsung seumur hidup. Tuduhan diskriminasi dan pelanggaran HAM dibantah karena FS masih bisa bekerja di luar perusahaan dengan produk berbeda. Tekanan saat menandatangani NDA tidak terbukti secara dokumentasi. Selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai perjanjian bernama dan tidak bernama, di mana perjanjian bernama merupakan perjanjian yang sudah diatur secara khusus dalam KUH Perdata, jadi sudah punya nama dan ketentuannya secara jelas, di mana contohnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Lalu kalau perjanjian tidak bernama itu perjanjian yang belum diatur secara khusus dan undang-undang tapi sah selama memenuhi syarat perjanjian, di mana itu terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu prestasi atau cedera janji. Artinya pihak yang terikat perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan tapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Contohnya, A janji kirim barang tanggal 10 tapi baru dikirim di tanggal 15. Itu merupakan contoh prestasi. Selanjutnya, perbuatan melawan hukum atau PMH, di mana artinya tindakan seseorang yang sudah pasti dan jelas melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain. Contohnya, B memecahkan kaca toko orang lain dengan sengaja. Nah, hal itu masuk ke dalam PMH. Selanjutnya ada force majeure atau keadaan memaksa. Jadi untuk force majeure sendiri merupakan kejadian di luar kekuasaan manusia yang bikin seseorang tidak bisa menjalankan kewajibannya meskipun dia sudah berikat baik, seperti untuk contohnya itu bencana alam, perang, kebakaran besar, dan juga pandemi. Selanjutnya ada keadaan sulit atau hardship. Sebenarnya dia sama dengan mirip dengan force majeure, tapi bedanya kalau force majeure itu tidak bisa sama sekali menjalankan perjanjiannya. Namun kalau dalam keadaan sulit masih bisa, tapi jadi sangat berat atau merugikan satu pihak karena ada perubahan besar yang tidak terduga. Di mana dalam keadaan ini pihak yang dirugikan bisa dimintai renegosiasi supaya perjanjian disesuaikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas analisis dari kasus ini. Jadi kasus ini adalah gugatan antara PT FUM yang menggugat mantan karyawannya atas nama Sulfa Sopiani. PT FUM menggugat Sulfa karena merasa mantan karyawannya melanggar NDA atau Non-Disclosure Agreement. Nah, NDA yang dimaksud ini adalah perjanjian larangan pengungkapan informasi rahasia dan larangan kompetisi nomor 187 garing NDA garing FLG garing 7 garing 2023. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak PT FUM, pihak tergugat didapati telah menggunakan data pelanggan FUM tanpa izin, menghubungi pegawai aktif untuk mendapatkan data pelanggan, dan juga menawarkan produk kompetitor kepada pelanggan FUM. Selain itu, ada juga indikasi perpindahan sejumlah karyawan FUM ke perusahaan kompetitor secara bersamaan yang berpotensi menyebabkan bocornya rahasia dagang. Fakta-fakta tersebut yang pada akhirnya menjadi pemicu PT FUM membawa senjata ini ke jalur media hijau.
Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi terhadap perjanjian, larangan pengungkapan informasi rahasia dan larangan kompetisi nomor 187/FLG/2023 yang telah dibuat pada tanggal 4 Juli 2023. Perjanjian tersebut pun sudah dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri. Tindakan yang dilakukan oleh Sulfa Sopiani pun dapat dikategorikan sebagai tindakan luar prestasi karena tindakannya yang resign dari PT FUM dan bekerja di perusahaan kompetitor. Tindakan Sulfa Sopiani yang membawa beberapa rekan kerjanya untuk pindah pun membuka celah adanya kebocoran informasi rahasia perusahaan yang sudah dilindungi dengan kesepakatan yang sudah disebutkan di awal. Nah, untuk argumentasi di kasus ini adalah PT FUM telah menunjukkan bukti kuat bahwa Sulfa Sopiani melanggar perjanjian rahasia atau NDA yang sudah disepakati sejak Juli 2023. Sulfa mengundurkan diri tanpa pemberitahuan yang semestinya, lalu langsung bergabung dengan kompetitor, bahkan memanfaatkan dana pelanggaran hukum secara ilegal dan mengancam pegawai aktif untuk ikut pindah. Tindakan ini jelas mengancam rahasia dagang hukum dan melanggar kewajiban kontraktual, sehingga keputusan pengadilan mengharuskan Sulfa membayar ganti rugi sebanyak 800 juta sudah tepat untuk melindungi perusahaan. Kesimpulan kasus ini, PT FUM menggugat mantan karyawannya Sulfa Sopiani karena melanggar perjanjian Non-Disclosure Agreement atau NDA yang berlaku sejak Juli tahun 2023, di mana Sulfa dianggap wan prestasi karena resign tanpa pemberitahuan, lalu bergabung dengan perusahaan kompetitor sambil menggunakan data pelanggan dan mengajak pegawai lain untuk pindah, lalu yang mengancam rahasia dagang FUM ini sendiri, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan FUM dan memutus Sulfa harus membayar ganti rugi sebanyak 800 juta rupiah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak serta aset perusahaan FUM itu sendiri. Terima kasih, sekian dari kami. Bye!